Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di praktikum online kartografi dasar. Nah, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kemarin kan di acara 1 kita udah dapat penjelasan begitu banyak tentang apa itu peta, apa itu kartografi, dan gimana sih kita menyalin sebuah penampakan peta dengan metode manual sehingga kita terlatih dalam penelitian kita waktu menggambarkan sebuah penampakan peta. Nah, oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Nah, di sini udah ada beberapa penjelasan yang nanti sedikit aku jelasin atau jabarin sebelumnya nanti kalian waktu mengerjakan di acara 2 ini. Jadi selebihnya nanti bisa kalian amati di PPT yang waktu praktikum nanti bisa sama asistensi masing-masing atau share screen. Nah, di acara berikutnya yaitu acara 2 ini udah tertera judulnya ya. Nah, di sini ada judulnya yaitu skala peta. Nah, di acara 2 ini nanti kita akan bermain-main dengan skala, teman-teman. Nah, untuk garis besarnya itu apa? Skala peta sendiri itu merupakan perbandingan dua buah titik pada peta dengan jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya di lapangan. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi di skala peta sendiri itu ada beberapa metode di mana kita ketika kita ingin mencari sebuah skala. Nah, metode perhitungannya itu biasanya dirumuskan seperti ini yang ada di sebelah kanan saya. Nah, ini segitiga ini, tak rasa juga teman-teman nggak asing sama segitiga ini, dimana sering banget digunakan dalam penentuan sebuah skala. Nah, dari segitiga ini kita lihat bahwa JP sendiri itu merupakan jarak pada peta, sedangkan CS itu merupakan jarak sebenarnya di lapangan, sedangkan S-nya sendiri itu merupakan skala. Nah, misal nih kita mau mencari skala. Jadi kita langsung aja tutupin di S-nya. Habis itu kita masukkan keterangan yang udah kita ketahui, yaitu jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ketika posisinya ini turun, berarti kan otomatis dibagi ya, teman-teman. Nah, lanjut. Ketika kita mau mencari jarak pada peta misalnya, nah ya udah tinggal ditutupin. Habis itu kita masukkan keterangan yang udah diketahui seperti skala sama jarak sebenarnya. Dan ini berarti kan dikali. Nah, seperti itu gambaran dari ketika kita ingin mencari sebuah perhitungan dalam skala. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kanannya. Ini ada macam skala, teman-teman. Jadi macam-macam skala itu ada beberapa, dan yang ini ada macam skala menurut isinya. Nah, di dalam macam skala menurut isinya sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu skala verbal, skala numerik, dan skala bar. Nah, ini tak jelasin sedikit satu-satu biar kalian ada gambaran juga. Nah, untuk skala verbal sendiri itu merupakan perbandingan pada peta itu yang di dalamnya menggunakan suatu kalimat yang tegas. Jadi misalnya, aku kasih contohnya juga, misalnya 1 cm untuk 1 km. Ini berarti ditandakan bahwa 1 cm-nya di lapangan, 1 cm-nya pada peta itu setara dengan 1 km di lapangan. Nah, seperti itu. Habis itu yang kedua terdapat skala numerik. Nah, skala numerik ini lebih ke angka, teman-teman. Yang sebenarnya skala numerik ini udah banyak banget atau lazim banget didapatkan dalam sebuah peta, di dalam sebuah peta atau komponen petanya. Nah, skala numerik sendiri misalnya kayak seperti ini. Skala 1/150.000 atau mungkin skala 1/1 juta dan seterusnya. Nah, terus yang terakhir di dalam macam-macam skala menurut isinya itu terdapat skala bar. Skala bar sendiri itu bisa berarti skala batang atau yang lain bisa disebut dengan skala garis. Nah, di dalam skala bar, skala batang atau skala garis sendiri itu merupakan sebuah garis di mana setiap garis ini memiliki ruas-ruas, teman-teman. Ini kan berarti terbagi menjadi berapa ruas? 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 ruas. Nah, di dalam pembuatan skala bar, masing-masing setiap ruas ini memiliki jarak yang sama, yaitu misalkan di dalam ruas yang pertama itu jaraknya 1 cm. Nah, untuk yang kedua otomatis juga sama 1 cm. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di acara 1 kemarin kan udah dijelasin tentang peta. Dan di acara 1 kemarin kalian juga dapat apa itu peta umum, apa itu peta khusus. Sedangkan ya kemarin dijelasin lah, udah banyak dijelasin juga.
juga. Nah, di sini kan kita bermainnya sama skala. Nah, di sini udah ada jenis peta itu berdasarkan sama skalanya. Jadi setiap peta itu skalanya beda-beda ya teman-teman, dan ada jenis-jenisnya. Nah, terus yang ini tak jelasin juga sedikit. Itu yang pertama ada peta kadaster, di mana peta kadaster ini itu skalanya 1:100 sampai dengan 1:5000, 1:5000. Nah, biasanya di peta kadaster ini itu biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah penampakan lahan seperti itu. Terus yang kedua ada skala besar. Nah, di skala besar sendiri itu skalanya yaitu 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, di dalam peta skala besar sendiri itu biasanya digunakan dalam penggambaran sebuah desa atau kelurahan seperti itu. Terus yang ketiga itu terdapat peta skala sedang. Nah, di peta skala sedang sendiri itu biasanya skalanya yaitu 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, di dalam skala sedang sendiri itu biasa digunakan dalam penggambaran sebuah provinsi, misalkan provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, untuk peta skala kecil itu tuh skalanya biasa digunakan 1:500.000 sampai 1:1 juta, di mana skala kecil ini sendiri biasa digunakan untuk memetakan sebuah negara, misalkan Indonesia atau negara luar negeri, mungkin Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Terus yang terakhir, di dalam jenis peta berdasarkan skalanya itu terdapat peta skala geografis. Nah, ini merupakan peta yang berskala sangat besar, yaitu lebih dari 1 juta. Nah, di dalam peta skala geografis sendiri itu biasanya digunakan dalam memetakan sebuah penampakan, misalkan peta dunia yang cakupannya itu lebih luas. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di belakang aku ini udah ada 2 skala yang berbeda. Nah, di sini aku coba kayak logika lah istilahnya, gimana sih kita membaca skala peta di dalam geografi. Nah, yang pertama itu ada skala 1:5000. Sedangkan yang ini itu skalanya 1:500.000. Nah, bisa dilihat dari gambarnya, kalian bisa visualisasi sendiri juga. Ini gambarnya udah berbeda. Nah, di dalam geografi jika skalanya itu kecil, misalkan kita ini misalkan pesawat udara ya teman-teman. Jadi kalian atau pesawat ini itu mau mengambil penampakan dari atas, itu diskalakan menjadi 1:5000. Nah, nanti hasilnya itu penampakannya itu cakupannya akan lebih sempit teman-teman. Cakupannya akan lebih sempit. Ada beberapa tok yang terekam dalam pesawat udaranya. Namun penampakan yang dihasilkan dari penampakan yang diambil itu lebih detail atau lebih jelas. Tepatnya seperti itu teman-teman. Nah, beda kalau kita memperbesar skalanya. Nah, kita ke sini ya. Jadi di sini ada skala 1:500.000, di mana skalanya itu besar. Nah, jika skalanya besar, itu dibedakan dengan yang sebelah kanan, cakupannya akan lebih luas teman-teman. Bisa dilihat juga kan, cakupannya dari skala 1:500.000 itu lebih luas dibandingkan dengan skala 1:5000. Namun di skala 1:500.000 itu penampakan yang diambil dari foto udara itu enggak detail atau kurang jelas dibandingkan dengan skala yang lebih kecil. Nah, jadi dalam ilmu geografi ketika skalanya itu kecil, maka cakupan yang dipetakan itu lebih sempit, namun penampakan yang dihasilkan itu lebih jelas atau lebih detail. Sedangkan ketika kita mendapatkan skala yang lebih besar skalanya, maka dia akan cakupannya lebih luas, tetapi penampakannya itu tidak detail atau kurang jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Jadi di acara 2 ini nanti kita akan dulu acaranya skala peta. Nah, di acara 2 ini kita akan merubah skala peta teman-teman. Nah, di dalam perubahan skala peta sendiri itu di acara 2 ini terbagi menjadi 2 metode. Nah, metodenya itu ada 2, yaitu metode grid sama metode Union Jack. Sehingga di acara 2 ini nanti hasil praktikum yang akan kalian buat nanti itu terdapat 4 hasil praktikum, dimana yang 2 terakhir itu kita sudah menggunakan media yang lain, yaitu menggunakan media milimeter block. Nah, di acara 2 ini jadi kalian nanti hasil praktiknya udah nggak lagi pakai
tetap sama, metodenya manual, dan kita akan merubah penampakan peta dari guide map ke kertas milimeter block, sehingga hasil praktikumnya ada 4. Nah, yang pertama nanti itu ada guide map kalian. Nah, di guide map yang pertama itu nanti pakainya metode grid. Terus hasil praktikum yang kedua itu masih sama, yaitu guide map. Jadi di acara 2 ini nanti guide mapnya kalian ngeprintnya itu 2 ya teman-teman, dicetak 2 kali. Buat yang satu itu metode grid, terus yang guide map kedua itu buat metode union check. Nah, nanti tak jelasin sambil jalan juga apa sih metode grid, apa sih metode union check. Nah, terus untuk yang hasil praktikum yang ketiga itu kalian berpakai kertas milimeter block, di mana kertas milimeter block ini nanti kalian terapkan di metode grid. Dan ditambah lagi di hasil praktikum yang ketiga di metode grid ini nanti itu skalanya kita rubah menjadi lebih besar, yaitu di skalanya diperbesar sebanyak 2 kali lipat, jadi 2 kali lipat dari skala aslinya. Terus yang terakhir itu tetap masih sama, pakai kertas milimeter block. Nah, di hasil praktikum yang keempat ini nanti kalian pakainya diterapin di metode union check. Nah, di sini kan kalian udah lihat di papan tulis itu ada 4. Ada 4 yang dimana 2 itu pakai metode grid, yang 2 pakai metode union check. Nah, ini sambil tak jelasin ya gimana hasil praktikumnya nanti kalian kerjakan satu-satu. Nah, seperti yang tak bilang di awal tadi, guide map kalian itu kan punya 2. Nah, di guide map yang pertama itu kan masih polos teman-teman. Nanti dikasih dari asisten itu masih polos, belum ada garis-garisnya. Nah, di metode grid sendiri itu cara nerapinnya di guide map, caranya kalian membuat garis-garis seperti ini. Nah, ini kan garisnya belum full ya teman-teman, cuma sampai sini. Nah, nanti kalian penuhin sampai atas, jadi sampai ke ujung atasnya. Nah, di metode grid sendiri, guide map pertama kalian itu digambar seperti ini teman-teman, di mana antar garis ini atau garis ini, misalkan sini sampai sini, itu jaraknya 1 cm kali 1 cm, seperti itu. Nah, nanti kalian garis sampai full ya, dari atas ke bawah satu-satu. Nah, setelah kalian garis satu-satu semua sampai penuh di guide map, habis itu kalian tambahkan angka bantu teman-teman. Nah, di sini kan sudah ada angka. Ini namanya angka bantu, di mana angka bantu ini nanti kalian akan mempermudah ketika memindahkan penampakan batas administrasi yang ada di guide map itu ke dalam kertas milimeter block. Nah, dalam penerapan angkanya itu satu garis itu mewakili satu angka. Bisa dilihat ya, misalkan ini garis 1 dimulaikan dari 0, misalkan ini garis 1 berarti kan dia pakainya angka 1, terus garis 2 angka 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kita di akhir ketemu sama garis 5. Dan di atas itu juga sama teman-teman. Ketika kalian sudah menggambar yang jaraknya 1 cm kali 1 cm, nah setiap garisnya ini itu jaraknya dikasih angka juga sama, 1, 2, 3 sampai seterusnya, misalkan ketemu angka 15 di sini. Nah, seperti itu. Ini untuk guide map yang pertama diterapkan di metode grid dengan skalanya itu, yang guide map pertama itu nanti 340 misalnya skalanya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk hasil praktikum berikutnya itu kita udah pakai kertas milimeter block. Nah, yang aku jelasin yang 2 ini itu nanti masuknya hasil praktikum yang ketiga, di mana dia pakai kertas milimeter block, pakainya metode grid, dan ditambah skalanya itu diperbesar. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kan kertas milimeter block teman-teman. Nah, ketika kalian amati kertas milimeter blocknya itu, ini kan di kertas milimeter block itu kan ada kotak, ada grid, namanya itu grid atau kotak-kotak. Nah, setiap kotak ini jika kalian ukur itu jaraknya atau ukurannya itu 1 cm kali 1 cm. Nah, di hasil praktikum yang berikutnya ini kita akan memperbesar skala. Yang di guide map pertama itu kan kita punya skala 340. Nah, ini nanti kita akan memperbesar skala sampai dengan 680 skalanya.
Nah, ketika kalian amati kotak pada milimeter blok, itu terdapat kotak lagi teman-teman, ada 4 seperti ini. Terus ke atas. Nah, di dalam kotak ini itu ukurannya 0,5 kali 0,5 cm. Jaraknya itu 0,5 teman-teman. Nah, untuk penggambaran di kertas milimeter bloknya nanti itu kalian garis juga sama seperti yang ada di grid map yang pakai metode grid. Nah, kita buat metode grid di atas kertas milimeter blok. Nah, caranya kalian garis juga dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas itu sama, digaris sampai full. Nah, dimana tiap garis ini nanti itu beda teman-teman dari yang pertama tadi. Ketika kita tadi di Batman yang pertama itu pakai ukuran 1 cm kali 1 cm. Nah, kita kan mau memperbesar skala sehingga kita pakainya 0,5 cm kali 0,5 cm. Nah, kita di sini udah pakai namanya angka bantu teman-teman. Nah, kalian tadi kan yang pertama, garis praktikum yang pertama, kalian udah bikin grid map pakai metode grid. Akhirnya nemu nih angka 1 sampai 5. Ya kan? Nah, kita gambarkan di kertas milimeter blok dengan metode grid. Nah, kalian gambar garis dari atas ke bawah itu sebanyak 5 garis. Nah, 5 garis ini nanti per garisnya antar garis itu kan ukurannya 0,5 seperti itu. Sama juga dari bawah ke atas itu juga sama. Nah, ini kan tadi kalian berapa? 1 sampai 4 atau bahkan nanti diambil sampai 15. Ya udah kalian bikin garis yang ke atasnya yang menutup seperti ini. Itu sebanyak 4 garis sama seperti yang ada yang pertama. Nah, tahap selanjutnya yaitu mengalihkan atau memindahkan penampakan administrasi yang ada di grid map menuju ke kertas milimeter blok dengan metode Union Jack dan skalanya diperbesar. Nah, di sini nanti pas kalian udah gambar ukuran kertas milimeter bloknya ini nanti akan lebih kecil teman-teman. Kenapa? Karena kita pakainya 0,5, nggak lagi 1 cm kali 1 cm. Nah, fungsinya angka bantu ini adalah kita perhatikan setiap batas administrasinya itu ada di posisi angka berapa. Misalkan kita mau menggambar batas administrasi yang ini, kita perhatikan garis ini itu ada di angka berapa. Coba kita tarik ke bawah. Dia ada di angka 1 sama 2. Habis itu kita ke atas lagi, perhatikan di sebelah kanannya. Dia ada di angka 3 dan 2. Nah, kita kembali ke hasil praktikum berikutnya yang ada di kertas milimeter blok. Kita mau menggambar batas administrasi yang ada di sana kan. Kita perhatikan dia ada di 1 dan 2 dan 3 dan 2. Habis itu kita gambarkan sesuai dengan penampakan batas administrasi yang ada di grid map. Gambarnya seperti ini kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Habis itu kita lanjut ke atas mungkin. Nah, dia kan ada di 4 sampai ke atas. 4 sampai ke atas, lanjut. Seterusnya sampai batas administrasinya itu selesai teman-teman. Jadi angka bantu ini membantu kalian dalam memindahkan batas administrasi ke kertas milimeter blok seperti itu. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi yang tadi kan kita jelasin dua cara pakai metode grid. Nah, kita lanjut ke hasil praktikum berikutnya, yaitu kan berarti kurang 2. Nah, di 2 ini nanti kita pakainya metode Union Jack. Nah, Union Jack sama grid itu bedanya apa? Sebenarnya pas awal-awal bikin itu sama teman-teman. Dia juga pakai garis. Nah, melainkan di metode Union Jack ini nanti dia ditambahkan garis lagi, yaitu garis bantu atau garis diagonal. Nah, ini bisa dilihat gambarannya, visualisasinya dulu nanti aku jelasin juga. Nah, di sini kan udah ada grid map kalian yang kedua. Berarti kan yang print-printan yang kedua. Nah, caranya pas awal tahap pertama itu masih sama. Kalian bikin garis mendatar sama menurun. Itu sama-sama juga di hasil praktikum sebelumnya, yaitu jaraknya 1 cm kali 1 cm. Udah kan, dari grid mapnya sudah kalian gambar semua sampai full.
Terus kalian tahap berikutnya juga masih sama, yaitu dikasih angka bantu. Setiap garisnya itu mewakili satu angka. Misalkan baris 1 yang menurun itu 1, terus baris 2 itu 2. Nah, dari angka 1 sama 2 itu jaraknya kan 1 cm kali 1 cm. Nah, habis itu di metode Union Jack, perbedaannya di sini teman-teman, di langkah selanjutnya, yaitu kita menambahkan garis bantu. Garis bantu ini berupa garis silang sebenarnya, garis diagonal. Jadi kan ketika kalian sudah menggambarkan grid atau kotak 1 cm kali 1 cm di grid map. Nah, terus tahap selanjutnya yaitu membuat garis diagonal atau garis silang atau garis bantu itu seperti ini. Nah, yang patut kalian perhatikan ketika menggambarkan dengan menggunakan metode Union Jack. Nah, jadi dalam penggambaran garis diagonal itu kalian harus bertahap, nggak bisa langsung tarik garis. Misalnya nih kalian buru-buru atau pengen cepat selesai misalnya. Nah, kalian misalnya mau menarik garis dari ujung sini sampai tarik garis ujung sana sampai pojok atau sampai akhir. Nah, jadi kayak gini. Nah, biasanya kesalahannya dalam pembuatan pakai metode Union Jack itu, ketika kalian menarik garis 1 sampai selesai atau sampai dari ujung sampai ujung, itu biasanya garis kalian nggak akan ketemu sama sumbunya atau sama perpotongannya, sama perpotongan di sini teman-teman, maksud saya. Nah, itu nggak bisa berpotongan. Nah, jadi untuk tahap menggunakan metode Union Jack, garis bantu ini digambarkan satu kotak diselesaikan dulu satu-satu. Jadi misalkan kalian mau membuat garis bantu di sini, ini 1. Nah, terus lanjut lagi teman-teman di sebelahnya, di sini. Nah, seperti inilah gambarannya. Jadi, nah terus untuk hasil praktikum yang terakhir, ini kan kita pakai metode Union Jack. Nah, kita akan memindahkan ke kertas milimeter board juga, tapi juga sama, nerapin pakai metode Union Jack sebagai hasil praktikum yang terakhir, yaitu yang keempat. Nah, di sini skala yang kita gunakan itu masih sama teman-teman yang ada di gate map. Misalkan yang ini kan kita udah pakainya skala 340. Nah, di hasil praktikum yang terakhir itu skalanya masih sama, kita pakainya 340 juga, tetapi kita pakainya metode Union Jack-nya. Jadi di kertas milimeter box-nya itu kalian itu kan ya sama yang aku bilang di awal, udah ada garis-garisnya. Nah, tinggal kalian kasihkan garis sesuai di gate map yang kalian yang kedua. Misalkan pas udah kalian garis ini tadi ketemu sampai 5 garis 5 garis menurun. Nah, di sini nanti di kertas milimeter box-nya kalian juga sama menggarisi semuanya sampai ketemu 5 juga, 5 garis. Nah, di sini nanti ukurannya juga sama teman-teman, sama di grid map kalian yang kedua, yaitu 1 cm kali 1 cm, masih sama. Nah, setelah kalian menemukan, yaitu yang ini kan udah ketemu, terus kalian bikin garis lagi yang dari bawah ke atas, itu kan juga kita namanya sampai 5. Yaudah, jika bikin sampai 5. Nah, tahap selanjutnya yaitu kalian harus memberikan garis diagonal terlebih dahulu. Di sini nanti sama teman-teman, baik di gate map sama di kertas milimeter block, kalian juga nggak bisa langsung tarik garis. Jadi semuanya harus di garis diagonal terlebih dahulu. Misalkan kalian masih mencoba dan ragu pengen nyoba, misalkan mau ditarik garis dari ujung sini sampai ujung bawah, seperti ini. Ya, gambarannya itu kotaknya anggap aja simetris ya teman-teman. Nah, dia itu nggak akan berpotongan teman-teman, akan banyak salahnya. Seperti itu. Jadi di dalam penggambaran atau penambahan garis diagonal itu dilakukan satu kotak satu, diselesaikan dulu satu, habis itu lanjut ke kotak berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian sudah membuat garis diagonal atau garis bantunya,
silakan teman-teman pindahkan batas administrasi yang ada di weight map kedua ke kertas millimeter block yang sudah kalian terapkan dengan metode Union Jack. Nah, misalkan kita, ini aku jelasin lagi ulang ya biar kalian juga paham. Misalkan kita mau menggambar dari batas administrasi yang ini. Nah, dia kan ada di 4 sama 5. Habis itu kita turun, dia ada di 0 sama 1. Nah, kita ke millimeter block yang Union Jack. Kita berikan 0 sama 1. Habis itu 4 sama 5. Nah, dia ada gambarnya itu seperti ini. Nah, gini ya teman-teman. Nah, habis itu lanjut ke bawah, misalkan perhatikan 4 dan 3, 4 dan 3 diperhatikan. Nah, kayak gini, habis itu kayak gini. Nah, seperti itu lanjut sampai batas administrasinya semuanya itu berpindah ke kertas millimeter block yang sudah menggunakan metode Union Jack. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman seperti itu mungkin nanti akan disampaikan juga di PPT untuk hasil praktikumnya biar kalian ada visualisasi seperti gambar nyatanya. Nanti insya Allah juga dikasihkan di PPT-nya. Nah, jadi untuk acara 2 ini nanti kalian akan bermain skala ya seperti ini teman-teman. Di hasil analisisnya nanti kalian bisa banget memperbandingkan kedua metode ini teman-teman. Jadi ketika kalian ingin merubah batas administrasinya atau memindahkan dari kertas weight map ke millimeter block atau mungkin pas kalian menggunakan metode grid atau metode Union Jack, nah itu kalian bandingkan teman-teman. Sebenarnya lebih akurat yang mana sih ketika kalian menggambarkan sebuah kenampangan peta pakainya yang metode grid atau metode Union Jack? Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kalian bisa menganalisis dari tingkat kesulitan dari kedua metode ini. Nah, kedua metode ini pasti akan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang mungkin kalian bisa analisis kembali, mungkin kesalahan dari kita yang menggambar atau kesalahan dari teknis kita dalam penggambaran atau sebagainya. Nah, untuk hasil analisisnya nanti bisa kalian masukkan hal-hal seperti itu terkait dengan hasil praktikum. Oke, mungkin cukup itu untuk acara kedua ini. Tetap semangat, coba kalian terapkan atau coba kalian kerjakan hasil praktikum ini dengan sungguh-sungguh supaya nanti hasilnya juga maksimal. Sekian dari saya. Insya Allah kita ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.